Doa itu begitu penting. Dengan doa menunjukkan bahwa kita memang hina di hadapan Allah. Tapi sebaliknya bagi orang yang tidak mau berdoa, bisa dikategorikan dia adalah takabur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa TV Stainu yang saya cintai dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah bersabda, andaikan umatku itu tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya dia akan berharap bahwa seluruh tahun itu menjadi bulan Ramadan. Lau ta'lamu ummati antakuna ma fi Ramadan latamannau antakuna sanatu kulluha Ramadan. Di antara keistimewaan di bulan Ramadan itu adalah dikabulkannya doa-doa kita kepada Allah. Padahal doa ini adalah penting bagi kita sebagai hamba Allah. Begitu pentingnya doa ini, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni istajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tatkala Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Sesungguhnya orang-orang yang takabur kepada Allah, niscaya dia akan masuk neraka jahanam dengan hina. Firman Allah ini mempunyai pengertian yang luar biasa tentang doa. Yang pertama, doa merupakan ibadah kita kepada Allah. Doa merupakan perwujudan hubungan antara Sang Pencipta dan Sang Dicipta. Doa merupakan hubungan antara Sang Pemberi dan yang diberi. Dan intinya adalah doa merupakan pengakuan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Karena inilah doa sebenarnya perwujudan ibadah kita kepada Allah. Bahkan Allah berkata, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang takabur beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, saya akan aku masukkan dia ke neraka jahanam dengan hina. Ini mengandung pengertian bahwa doa itu begitu penting. Dengan doa menunjukkan bahwa kita memang hina di hadapan Allah. Tapi sebaliknya bagi orang yang tidak mau berdoa, bisa dikategorikan dia adalah takabur kepada Allah. Kalau orang tidak mau doa, akan ada beberapa dampak. Yang pertama, dia akan menganggap bahwa apa yang ia lakukan di dunia ini adalah hasil semata-mata karya dia semata.
apa yang dia lakukan di dunia ini dan hasilnya dia seakan-akan mengatakan bahwa inilah hasil cipta karya. Menghilangkan kehadiran Allah di dalamnya. Oleh karena itu orang yang tidak berdoa potensi dia akan takabur kepada Allah. Oleh karena itu mari kita sebagai orang yang beragama Islam kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi mengatakan malam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa tidak berdoa kepada Allah, tidak minta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, mari kita ikhlaskan. Kita berdoa di setiap hari kepada Allah. Jangan kita terganggu, tergoda oleh nafsu kita. Kadang-kadang kita muncul dalam diri kita digoda. Enggak usah berdoa kepada Allah, malu rasanya kita berdoa kepada Allah. Karena amal saya masih sedikit, masa saya harus minta kepada Allah. Ini godaan. Jangan sekali-kali ada rasa malu kita berdoa kepada Allah. Minta apa saja dengan sungguh-sungguh. Justru tatkala kita minta kepada Allah, itulah pengakuan penghambaan kita kepada Allah. Oleh karena itu Allah pun juga berfirman, Fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Berdoalah kepada Allah dengan ikhlas. Sudah semata-mata kita lakukan kepada Allah. Janji Allah, istajib lakum. Permintaanmu, aku akan ijabahi. Permohonanmu akan kupenuhi. Lantas kadang-kadang yang menjadi pertanyaan, mengapa kita sering berdoa? Mengapa sahabat kita sering berdoa? Ia merasa doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Sehingga kadang-kadang rasa takaburnya muncul. Kalau itu yang terjadi sesungguhnya kita harus introspeksi dulu. Yang pertama kita harus memang yakin doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, andaikan kita tidak dikabulkan di dunia ini, pasti akan dikabulkan oleh Allah di akhirat nanti. Karena Allah Maha tahu. Bisa saja seluruh permohonan kita dikabulkan di dunia ini, langsung cespleng saat ini. Tetapi ingat bahwa dunia terbatas oleh ruang dan waktu. Andaikan kita minta kekayaan seluas bumi ini kita minta, kita tidak bisa kok menggunakan semuanya. Pasti terbatas dengan apa yang kita pakai di setiap hari. Contoh, kita minta mobil 10, yang kita pakai 1. Kita minta baju yang begitu banyak, 1 lemari misalnya. Yang kita pakai juga 1. Kita minta rumah yang begitu banyak, yang kita pakai 1. Jadi kita terbatas oleh ruang dan waktu. Kalaupun toh kita dikasih kekayaan 7 turunan, 8 turunan, sungguh hanya bisa kita nikmati tatkala kita masih hidup. Tatkala kita mati, tidak. Bahkan tidak jarang nikmat-nikmat yang ada di dunia ini akhirnya menjadi laknat dan hanya menjadi bagian yang diperdebatkan oleh keluarga kita. Sementara kebutuhan kita di akhirat sangat begitu luas. Oleh karena itu, yang dikabulkan, yang diberikan oleh Allah kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita di dunia. Yakinlah bahwa suatu saat di akhirat nanti doa-doa kita yang belum Allah kabulkan di dunia pasti dikabulkan di akhirat dan itu kita lebih membutuhkan. Selanjutnya yang perlu kita introspeksi diri adalah cara kita berdoa kepada Allah. Allah telah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innallaha la yuhibbul
mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan tadarru', andab asar, rendah hati, dan rasa takut. Wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, setelah niatannya kita tata, kemudian caranya harus kita tata. Kita berdoa kepada Allah tidak boleh tergesa-gesa. Suatu saat, zaman Rasulullah, ada seseorang yang datang ke masjid, salat, kemudian dia berdoa langsung, Rabbi ghfirli, dan seterusnya. Rasulullah tahu jawab, ajilta, engkau terlalu tergesa-gesa. Maka mujilah kepada Allah, kemudian bersolawatlah kepada Aku, lantas berdoalah. Kemudian datang lagi orang yang lain, datang. Dia masuk masjid, sholat, kemudian dia berdoa, seraya memuji kepada Allah, dan bersalawat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Mintalah kamu kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Yang pertama, agar doa kita dikabulkan oleh Allah, kita jangan tergesa-gesa. Dahului pujian-pujian kita kepada Allah. Dahului bersolat kepada kekasih Allah, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Baru kemudian datangkan, hadirkan hati kita kepada Allah untuk meminta apa yang kita harapkan. Hadirkan hati kita di hadapan Allah seperti kita minta kepada orang tua, seperti kita minta kepada sahabat kita. Maka kita hadirkan orang yang kita mintai di hadapan kita. Maka kita minta kepada Allah pun juga begitu. Hadirkan Allah di depan kita. Yang kedua, hadirkan rasa takut kita kepada Allah. Setelah kita begitu berharap kepada Allah yang luar biasa, hadirkan rasa takut kita kepada Allah. Kalau itu yang bisa kita lakukan, insya Allah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendah diri di hadapan Allah, begitu berharap kepada Allah, kemudian ada rasa takut kepada Allah. Yang kita tatkala berdoa kita melalui dengan tahmid dan bersalat kepada Allah. Niscaya doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan perlu juga kita lihat bahwa kita berdoalah yang baik. Kebaikan bagi kita, kebaikan bagi keluarga kita, kebaikan pada sahabat-sahabat kita, dan siapapun. Mari kita berdoa dengan nilai-nilai kebaikan, kita tebarkan nilai-nilai kebaikan, dengan harapan bahwa nanti kita pun sekarang kita hidup di tengah-tengah kebaikan, sehingga akhirnya semoga membawa keselamatan pada diri kita, keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan semoga membawa kebahagiaan bagi kita, kebahagiaan bagi keluarga kita, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sekali lagi, berdoalah kepada Allah dengan ikhlas. Niscaya Allah akan mengabulkan kita, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Akhiru qauli, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.